Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2022 di LPTK IAIN Kediri, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, tanggal 13 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMKN 1 Sagaranten untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan nomor peserta 20231011417. Kepada Bapak dosen, saya mohon untuk memberikan masukan untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Demikian, selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa semangatnya ya, kalian kelihatan kompak sekali hari ini, rapi. Silahkan sebelum kita mulai pembelajaran dipimpin oleh KM-nya untuk berdoa. Silahkan Peri untuk memimpin doa. Doa dalam hati mulai. Selesai beri salam. Kita sama-sama membaca Asmaul Husna. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq. Oke, baik. Tadi sudah ya, berdoa sudah, kemudian kita tadi membaca Asmaul Husna. Nah, sekarang dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme kita, silahkan kalian berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan kalian duduk kembali. Ibu melanjutkan kepada materi. Hari ini Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ini sudah bagus ya kehadirannya, tapi mungkin di antara kalian hari ini ada yang berhalangan hadir. Ini kelas multimedia 1. Dea Ananda, hadir. Peri, hadir, Bu. Rifki, ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya, Ibu hari ini tidak melihat Aang. Aang kemana? Tidak ada keterangan, Bu. Tidak ada keterangan, atau mungkin sakit atau ada kepentingan ya. Kalau sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, dan kalau ada kepentingan mudah-mudahan kepentingannya cepat selesai. Amin. Nah. Oke, sebelum dilanjutkan mungkin silakan kalian perlihat dulu di bawah kalian ada sampah atau tidak, dirapihkan dulu tempat duduknya. Sudah, Bu. Sudah rapi? Sudah. Nah,
Kalau sudah rapi, hari ini Ibu akan menyampaikan materi ya, yang tentu materi ini harus dikaitkan dengan masalah akidah kita, akidah atau keyakinan kita. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Minggu kemarin ya, sebelumnya belum pertemuan hari ini, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir. Apa itu ya iman kepada hari akhir? Mungkin ada yang bisa menjawab, Repa? Adalah hari di mana alam semesta dan seisinya hancur, termasuk manusia dan makhluknya. Oke, bagus ya. Jadi hari akhir itu adalah hari di mana alam semesta dan seisinya termasuk manusia, kita semua akan hancur, akan binasa. Manusia semuanya akan mati, ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang hari kiamat. Iman kepada hari kiamat berarti meyakini, mempercayai bahwa alam dunia ini akan hancur atau disebut dengan kiamat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Kalau kita bicara iman berarti ini kaitan dengan keyakinan. Kalian percaya akan hari akhir? Yakin akan adanya hari akhir? Nah, sekarang kita harus meyakini adanya qada dan qadar Allah. Yakin ada terhadap qada dan qadar? Yakin. Nah, untuk lebih mempertebal lagi keimanan dan keyakinan kita akan adanya qada dan qadar Allah, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Tayangan video berikut ini, Ibu akan menyampaikan dulu ya tujuan dari mempelajari materi ini. Tujuannya apa saja? Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ini ya tujuan pembelajaran dari materi tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar Allah dengan istiqomah. Yang kedua, bersikap optimis, berikhtiar, kemudian berikhtiar sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah dengan istiqomah. Yang ketiga, dengan metode diskusi kita mampu menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Dan yang keenam, dengan metode diskusi kita mampu menganalisis dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar dengan benar. Kemudian yang kelima, dengan metode diskusi kita mampu menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang keenam, dengan metode diskusi kita mampu mengaitkan antara iman kepada qada dan qadar Allah dengan sikap optimis, berikhtiar, bertawakal dengan benar. Yang ketujuh, dengan metode diskusi kita mampu menyimpulkan keterkaitan beriman kepada qada dan qadar dengan benar, dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Yang kedelapan, dengan metode diskusi kita mampu menyajikan paparan tentang makna dan hikmah iman serta manfaat kepada qada dan qadar. Yang kesembilan, dengan metode presentasi siswa atau kita mampu menyajikan paparan keterkaitan antara iman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal dengan benar. Nah, itu tujuan kita mempelajari materi ini. Nah, selanjutnya silahkan kalian amati video ini. Video tentang beriman kepada qada dan qadar. Karena Ibu sudah nge-share video pembelajaran sebagai sumber belajar yang kemarin di-share di grup kelas. Silakan dibuka materinya. Tidak bisa dibuka ya. Nah, ini ya tujuan pembelajaran dari materi tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar Allah dengan istiqomah. Yang kedua, bersikap optimis, berikhtiar, kemudian berikhtiar
sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah dengan istiqomah. Yang ketiga, dengan metode diskusi kita mampu menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Dan yang keenam, dengan metode diskusi kita mampu menganalisis dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar dengan benar. Kemudian yang kelima, dengan metode diskusi kita mampu menganalisis hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang keenam, dengan metode diskusi kita mampu mengaitkan antara iman kepada qada dan qadar Allah dengan sikap optimis, berikhtiar, bertawakal dengan benar. Yang ketujuh, dengan metode diskusi kita mampu menyimpulkan keterkaitan beriman kepada qada dan qadar dengan benar, dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Yang kedelapan, dengan metode diskusi kita mampu menyajikan paparan tentang makna dan hikmah iman serta manfaat kepada qada dan qadar. Yang kesembilan, dengan metode presentasi siswa atau kita mampu menyajikan paparan keterkaitan antara iman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal dengan benar. Nah, itu tujuan kita mempelajari materi ini. Nah, selanjutnya silahkan kalian amati video ini untuk memperhatikan, melihat video ini. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diumumkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah adalah melalui proses alam atau sebab kita anak karena ada orang tua dan penyelamat karena hasil ada kalanya kita Allah berfungsi tanpa proses yang bisa tanpa ada tempat bisa tanpa orang مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Oke, kalian sudah melihat tayangan video tersebut. Silahkan kalian membuat kelompok untuk berdiskusi.
Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Ini ada 4 kelompok. Silahkan kalian bisa bergeser duduknya untuk membuat kelompok. Kita akan mendiskusikan materi yang sudah kalian lihat di tayangan tadi. Ya, boleh membuat lingkaran untuk mendiskusikan materi kita hari ini. Diskusi, silakan kalian bisa lihat kembali video yang udah Ibu share di grup kelas kalian. Silakan diskusikan apa itu pengertian dari kodo dan kodar, macam-macamnya, silahkan didiskusikan. Oke. Yang di sebelah sana, Rian, bagaimana? Sudah menemukan apa saja yang ada tadi di video yang sudah Ibu share? Ini kelompok 4 ya, sedang mengerjakan. Ini kelompok 1 bagaimana? Resa sudah ada? Nanti perwakilan kelompok harus mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Resa? Yang tadi atau siapa? Mau yang kelompok mana dulu? Silakan yang sudah siap. 3. Kelompok 3. Silakan ke depan Repa untuk mempresentasikan kelompok 3. Silakan. Ayo Repa. Karena Repa udah siap, silakan Repa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian
Kemudian kodo dan kodar. Kodo dan kodar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Kodo secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Menurut istilah, yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman ajali. Qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Menurut istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa, qadir, atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya presentasi dari Repa tadi. Oke, siapa yang mau presentasikan lagi macam-macam takdir? Siapa? Ada berapa macam-macam takdir? Oke, tadi pengertiannya sudah dijelaskan oleh Repa ya, seperti itu. Bisa dipahami oleh kalian? Bisa. Kalau gini, misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kan banyak kejadian yang itu kalau kita kaitkan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari yang itu sudah Allah tetapkan dan kita tidak bisa apa-apa. Contohnya adanya apa? Misalkan musibah. Ya, adanya musibah yang terjadi, misalkan musibah apa? Bencana alam. Nah, itu bencana alam kan itu sudah apa? Sudah jadi ketetapan Allah. Atau misalkan gini, dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti tadi kita bahas di awal bahwa yang namanya takdir atau kode Allah itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman ajali. Nah, maka kita dalam takdir ini kita tidak tahu. Apalagi misalkan kalau kita tahu bahwa takdir itu dibagi menjadi dua, ada takdir apa? Takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom berarti takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Adanya siang dan malam. Adanya siang dan malam, kemudian kematian, kemudian kelahiran, dan jodoh, jenis kelamin, ya kan? Nah, tidak bisa kita meminta ke Allah, ya Allah saya minta dilahirkan dalam keadaan laki-laki atau minta keadaan perempuan. Nah, gitu kan? Tapi bagaimana kalau misalkan Allah sudah menakdirkan ini laki-laki, ini perempuan, tapi tiba-tiba ketika sudah dewasa gitu ya. Nah, sudah dewasa, tiba-tiba dia ingin menjadi laki-laki, jadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Nah, itu bagaimana? Boleh tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Ya? Berarti sudah menyalahi takdir. Jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah itu adalah takdir mubrom. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Salah satu contoh fenomena yang terjadi sekarang itu, kenapa orang yang sudah jelas-jelas dia lahir sebagai perempuan, tiba-tiba ketika tumbuh dewasa ingin menjadi laki-laki. Ya, perempuan jadi laki-laki disebut apa? Bencong? Bencong banci. Kalau laki-laki jadi perempuan apa? Banci. Kalau perempuan jadi laki-laki? Bencong. Ada ya? Nah, itu berarti sudah menyalahi takdir. Nah, bagi kita hari ini jangan pernah kalian merubah ya takdir kalian. Artinya merubah dalam hal misalkan jenis kelamin. Kemudian secara fisik wajah kalian, ya. Di apa biasanya? Kalau ingin cantik, hidungnya mancung, operasi plastik, gitu. Padahal itu sebenarnya menurut beberapa penelitian ternyata kalau terus-terusan melakukan hal itu nanti ada efeknya. Ya, tidak sedikit orang yang justru malah rusak wajahnya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ingin cantik kemudian dirubah-rubah wajahnya ya. Tetapi kita paling tidak tugas kita apa? Kalau sudah diberikan karunia oleh Allah seperti ini? Bersyukur. Selain bersyukur juga apa tugas kita? Tubuh kita, wajah kita harus dirawat ya, bukan dirubah tetapi dirawat. Jelas ya? Jangan kalian berpikir nanti berarti itu faktor apa sebenarnya, kok bisa ya laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Bisa juga itu karena faktor lingkungan, faktor pergaulan gitu. Salah gaul, laki-laki terlalu instan ya, terlalu instan bergaul dengan perempuan bisa kelihatan perempuan ataupun sebaliknya. Nah, kalian bagaimana?
kalian tentu harus menunjukkan jati diri kita bahwa ini loh laki-laki, ini loh perempuan. Seperti itu ya. Nah, itu kaitan dengan takdir mubrom yang tidak bisa dirubah, salah satunya jenis kelamin, kemudian kelahiran. Kita tidak pernah minta ya, tidak bisa minta kita harus lahir kapan, hari apa. Misalkan kalian pernah nggak Ajril minta lahir di tanggal cantik, pernah nggak? 12 begitu, gak bisa ya. Nah, itu sudah takdir Allah kapanpun kita dilahirkan. Kemudian ada takdir mu'alaq, berarti takdir yang masih bisa dirubah. Contohnya apa? Kepintaran. Kalian sekarang belajar supaya apa sih? Supaya pintar. Supaya pintar. Kalau sudah pintar gimana? Awas ya, jangan pintar nipu orang, awas. Jangan pintar apa lagi? Jangan pintar ngebohong, uniko ke orang tua gitu. Nah, jangan. Tapi pintar di sini adalah kalian punya skill, punya kemampuan. Apalagi kalian di jurusan multimedia belajar apa sih kalian? Kelas 12 kalian belajar apa? Ini udah di akhir-akhir loh kalian. Edit video, ya kan? Ya. Sudah bisa edit video? Apalagi nih multimedia nih keahliannya selain edit video, apalagi? Fotografi. Oke, ada yang sudah bisa mempraktekkan fotografi. Jadi fotografer kalian nanti ya. Kemudian apalagi banyak ya garapan-garapan multimedia itu prospek kedepannya cerah insya Allah. Tinggal kalian semangat belajarnya di multimedia ini, apalagi kalian sudah kelas 12 ya. Di kelas 12 ini adalah ya kalau menurut Ibu tuh harus benar-benar kalian memanfaatkan waktu gitu ya. Diasah terus skillnya. Ini multimedia itu kedepannya arahnya kemana gitu ya. Karena tadi bisa jadi ya takdir yang tadinya kita tidak bisa apa-apa, kemudian kalian ada usaha di sini belajar di jurusan multimedia, jadi kalian asalnya tidak paham tentang multimedia, kalian jadi paham. Kalau sudah kalian punya skill, punya ilmu di bidang multimedia, kalian nanti bisa melamar kerja ke perusahaan yang memang relevan dengan jurusan kalian. Salah satu contoh ya, takdir kalian nanti yang bisa dirubah adalah kesuksesan, ya kan? Belajar ini, hari ini kalian belajar itu dalam rangka menggapai kesuksesan di masa yang akan datang. Kalian mau bekerja? Kalau sudah bekerja, insya Allah kalian akan bisa menabung, menghasilkan pundi-pundi uang, kalian tabung untuk kehidupan kalian. Seperti itu ya. Nah, tidak menyesal ada di jurusan multimedia nih? Tidak. Insya Allah Ibu yakin kalian sudah punya skill di bidang kalian. Kalau misalkan hobinya kalian jadi edit ya, jadi editor, ngutak-ngatik misalkan, edit-edit, nah berarti editor. Kalau kalian misalkan sukanya ngomong gitu ya, pandai dalam speakingnya, mungkin nanti bisa jadi presenter dan lain sebagainya lah ya. Itu adalah garapan-garapan multimedia. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu, kepintaran kalian di bidang masing-masing itu, ya kepintaran siswa misalkan di sekolah ini, selain dari jurusan multimedia, misalkan ada jurusan teknik mesin, itu juga bisa dirubah oleh kita, ya dengan cara kita belajar. Oke, nah itu tadi ya kaitan dengan macam-macam takdir. Ada takdir mubrom yang tidak bisa dirubah, ada takdir mu'alaq yang bisa dirubah oleh adanya usaha manusia itu sendiri. Kalian ingat gak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang sebelum dia merubah dirinya sendiri? Ada yang tahu apa ayatnya? Siapa? Ada lupa ya? Ayat ini familiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mudah-mudahan ayat itu bisa jadi motivasi bagi kita bahwa kita itu tidak akan bisa berubah. Allah itu maksudnya tidak akan bisa merubah nasib kita, keadaan kita, kalau kita soal-soal tentang materi ini ya. Bisa kalian cari aja sendiri.
Alhamdulillah Ibu, untuk pembelajaran kali ini sudah sangat baik dan menyenangkan pula. Mungkin alangkah lebih baiknya untuk kedepannya untuk ada lebih banyak ice breaking itu sebelum pembelajaran, untuk lebih teman-teman juga lebih semangat lagi. Oke, ya. Terima kasih ya Peri atas masukannya. Jadi memang pembelajaran supaya lebih menarik itu mungkin nanti ditambah lagi ice breakingnya supaya menumbuhkan rasa semangatnya gitu ya, girohnya itu supaya lebih muncul lagi. Sekali lagi terima kasih masukannya. Mungkin Ajril mau memberikan masukan lagi, silakan. Enggak, cukup ya, tadi diwakili oleh Saudara Peri. Sekali lagi terima kasih Peri sudah memberikan kesan-pesannya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Ingat ya, materi kita hari ini tadi apa? Iman kepada kodo dan kodar, pengertian, kemudian tadi macam-macam. Nah, minggu depan Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Nanti silahkan buka grup WA-nya, kalian Ibu akan berikan, atau kalian buka grup WA, informasinya ada di situ. Kemudian ada kan di HP kalian Google Classroom, GCR. Nah, Ibu akan memberikan tugas di GCR. Silahkan nanti kerjakan di rumah. Minggu depan GCR-nya akan Ibu periksa dan nanti akan Ibu sebutkan ya siapa saja nilai-nilai yang paling besar yang diraih oleh kelas ini gitu. Mudah-mudahan semua bisa nanti menjawab soal-soal yang Ibu berikan di Google Classroom yang akan Ibu share nanti tugasnya. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kita semua bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.